Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana adik-adik kabarnya? Semoga semuanya sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetap semangat walaupun kalian masih belum bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara langsung di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Indah Hartati. Saya adalah salah satu pembina di Gudep 25087, 25088, Pangkalan SMP Negeri 1 Curug. Dan saya juga guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah dijadwalkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Curug, saya akan menyampaikan tentang pendidikan kepramukaan. Landasan hukum untuk pendidikan kepramukaan yaitu Permendikbud Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi pendidikan dasar dan menengah. Dan kegiatan ekstrakurikuler wajib ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Pengertian kepramukaan tak lepas dari apa itu. 1. Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti orang muda yang berkarya, yang berusia 7 tahun hingga 25 tahun yang biasa disebut dengan peserta didik, dan di atas umur tersebut atau yang sudah menikah adalah anggota dewasa. Yang kedua adalah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah wadah kepanduan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1961, diresmikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Gerakan ini berlambang siluet tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunaryo Atmodipurwo. Yang ketiga, istilah kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatan menarik dan menantang yang dilakukan di alam terbuka bagi pemuda dan didampingi oleh orang dewasa yang mana kegiatan tersebut mengandung pendidikan. Sedangkan sejarah pramuka sendiri diawali dengan dipeloporinya gerakan pramuka atau kepanduan oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, seorang mantan tentara Inggris yang berpangkat Letnan 1. Di antara karya terkenalnya adalah buku Scouting for Boys yang mengilhami gerakan kepanduan atau kepramukaan di seluruh dunia saat ini. Sebagai seorang mantan tentara, sejak kecil ia sangat menyukai kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Berdasarkan hal itulah ia menuliskan pengalaman dan gagasannya pada buku-buku yang ia tulis, termasuk pada buku Scouting for Boys. Perkembangan pramuka di Indonesia mengalami 3 masa pergerakan, yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Merujuk pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 pada tanggal 5 April 1961 perihal panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka. Maka organisasi ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961.
Tak lama setelah itu, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka sesuai Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, pada tanggal 14 Agustus diresmikan sebagai Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Prinsip dan metode pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Sedangkan metode pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Sedangkan tingkatan dalam kepramukaan ditentukan oleh umur anggotanya. Yang pertama adalah prasiaga, yang umurnya 3-6 tahun. Yang kedua siaga, 7-10 tahun. Yang ketiga penggalang, 11-15 tahun. Yang keempat penegak, usia 16-20 tahun. Dan pandega, usia 21-25 tahun. Di atas 25 tahun atau sudah menikah disebut anggota dewasa. Untuk kalian yang sudah masuk SMP adalah anggota pramuka penggalang. Karena penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11-15 tahun. Makna dari pramuka penggalang maksudnya adalah sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jenis satuan dalam penggalang adalah 1. Regu, terdiri dari 5-8 orang, dan pasukan terdiri dari 3-6 regu. Dalam satu regu dipimpin oleh pinru atau pimpinan regu dan dibantu oleh wakil ketua regu yang disebut wapinru. Satu pasukan dipimpin oleh
pramuka utama yang disebut dengan pratama. Tanda kecakapan pramuka penggalang. Makna manggar atau bunga kelapa pada TKU, ramu, rakit, dan terap dimaksudkan bagi pramuka penggalang untuk bisa mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya ke arah positif yang sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Sedangkan pramuka penggalang Garuda adalah tingkat tertinggi yang telah memenuhi syarat tanda kecakapan umum, yaitu ramu, rakit, dan terap, serta memenuhi beberapa tanda kecakapan khusus pramuka penggalang. Jenis kegiatan pramuka penggalang adalah antara lain jambore, lomba tingkat, perkemahan bakti, gladian pimpinan regu atau disebut Dian Pinru, perkemahan, forum penggalang, dan penjelajahan. Baiklah adik-adik, saya kira cukup sekian dulu materi pendidikan kepramukaan di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Curug. Jangan lupa untuk membuat rangkuman materi di buku tulis yang sudah kalian siapkan. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap di rumah sampai keadaan membaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Tetap bahagia dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.